Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru sekalian, salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini kita akan mempresentasikan tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut proyek penguatan P3, profil pelajar Pancasila. Nah, dalam modul ini yang perlu kita lihat adalah komponen dari modul proyek tersebut. Pertama, profil, berikutnya tujuan, aktivitas, dan asesmen. Inilah 4 komponen utama yang tertuang dalam modul project. Dari masing-masing komponen tersebut, bagian profil akan menuangkan tentang tema, topik, dan judul project. Kemudian fase dan jenjang, ya fase A sampai F. Di bagian mana fase proyek tersebut akan dikerjakan dan juga jenjang atau setara kelasnya. Selanjutnya adalah durasi kegiatan, yaitu berapa jam pertemuan proyek tersebut akan diselesaikan. Pada bagian tujuan akan tertuang di sana tentang pemetaan dimensi, elemen, dan sub-elemen. Oleh karena dimensi elemen dan sub-elemen ini telah diberikan panduannya oleh Kemendikbudristek, maka kita dapat menyalin panduan tersebut atau bagian panduan tersebut ke dalam modul proyek kita. Kemudian rubrik pencapaian kompetensi, dan pada bagian aktivitas tentu saja ada alur aktivitas secara umum dan ada penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmen atau pertemuan-pertemuan, kegiatan per pertemuan. Kemudian pada bagian asesmen, bagian yang terakhir ini ada instrumen asesmen dan ada pengolahan hasil asesmen. Nah, demikian komponen-komponen yang ada pada modul project. Sekarang kita akan melihat tema serta ketentuannya. Tema-tema apakah yang dapat kita pilih dan bagaimana ketentuannya. Secara umum, sudah ada 7 tema yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Masing-masing tema ini dapat diimplementasikan atau dipilih untuk seluruh jenjang, yaitu SD sederajat paket A, SMP sederajat paket B, dan SMA, SMK sederajat paket C. Namun khusus untuk tema bangunlah jiwa dan raganya serta suara demokrasi tidak dipilih untuk jenjang dasar. Ketentuan untuk memilih tema atau memilih jumlah tema untuk jenjang SD fase A sampai C ada 2 tema per tahun, sedangkan untuk jenjang SMP yaitu fase D dan SMA E, F dapat memilih 3 tema per tahun. Tentunya ini dapat diukur dengan kemampuan atau keadaan dari satuan pendidikan masing-masing, dan pemerintah pusat memberikan batasan minimal ya 2 tema ya per tahun atau 3 tema per tahun. Prinsip dalam pengembangan proyek ini yang pertama adalah holistik, kemudian kontekstual, berpusat pada peserta didik, eksploratif. Nah, bagaimana kita dapat melihat bahwa gambaran proyek ini holistik, yaitu dengan adanya penentuan tema, maka kegiatan kita secara menyeluruh tidak terpisah, ya utuh. Itu adalah prinsip yang pertama. Yang kedua harus kontekstual. Kegiatan proyek ini dapat menjadi pengalaman yang nyata bagi peserta didik sehari-hari di lingkungan tempat mereka tinggal. Ya, sehingga sekolah atau lingkungan tempat mereka tinggal merupakan bahan utama dari proyek. Kemudian berpusat pada peserta didik. Ini merupakan bagian utama dari kurikulum Merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik, di mana mereka atau peserta didik menjadi subjek aktif dalam pengolahan proyek secara mandiri. Kemudian eksplorasi atau eksploratif.
peserta didik memiliki semangat membuka ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mengembangkan diri dan juga untuk mengembangkan proses inquiry. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah termasuk di dalamnya tim fasilitator pengembangan proyek eh, penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya ini merupakan pengalaman kita yang pertama. Namun pemerintah pusat yaitu Kemendikbudristek telah menyediakan platform Merdeka Mengajar ya, yang mana platform edukasi ini dapat digunakan oleh guru ya dalam melihat atau mengembangkan modul-modul proyek yang telah disediakan. Platform ini dapat diakses melalui akun belajar ID melalui ponsel pintar kita atau melalui uh, desktop laptop kita masing-masing. Sekarang kita akan lihat contoh modul project yang sudah diunggah pada platform tersebut. Nah, di sini platformnya versi desktop adalah guru.kemdikbud.go.id. Melalui menu perangkat ajar, saya telah memfilter mata pelajarannya yaitu modul project Bhinneka Tunggal Ika, fasenya C kelas 5 dan 6. Yang muncul adalah seperti ini. Ya. Pilihan perangkat ajar ada dua yang muncul, yaitu merayakan keragaman, ya modul projectnya. Jika kita ingin melihat ya tentang isi modul project tersebut, kita dapat lihat di sini lulus kurasi dari Kemendikbudristek 45 yang menyukai ya dan yang telah mengunduh ada 328. Tentang perangkat ajar modul project Bhinneka Tunggal Ika fase C kelas 5. Kemendikbud 2022 Irfan Amali. Ya, ini tentunya yang menyusun ya. Profil pelajar Pancasila tujuannya sudah ada, ini di bagian komponen yang pertama. Di sini ya, sudah ada fase C kelas 5, tujuan ya. Di sini kita bisa baca lengkap tujuannya. Lalu alur tujuan pembelajarannya, lihat dokumen ATP. Kemudian isi modul projectnya sudah ada di sini. Kita bisa tambahkan suka ya jika kita merasa terbantu dengan perangkat pelajar ini. Ini bisa diunduh ya bagian perangkat mengajarnya dan dapat dilihat bentuknya. Jadi ada banyak perangkat mengajar dalam bentuk modul project, modul ajar dan sebagainya di platform Merdeka Mengajar. Silahkan diunduh atau diakses dan mari kita menyusun modul project penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat kami bagikan pada pertemuan kali ini. Salam sehat untuk kita semuanya.